kembali lagi di Pusat Edukasi Saham Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenai sejarah PT Elnusa Tbk. PT Elnusa Tbk merupakan perusahaan penyedia jasa hulu minyak dan juga gas yang melayani perusahaan migas nasional maupun internasional yang berfokus pada jasa seismik, jasa pemboran, dan jasa pemeliharaan lapangan migas dengan entitas induk perusahaan adalah PT Pertamina Persero. PT Elnusa didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara. Pada saat itu, Elnusa mengawali kiprahnya sebagai pendukung operasi PT Pertamina Persero. Dan pada tahun 1970, Elnusa mendapatkan kontrak pertamanya, yaitu perawatan peralatan telekomunikasi navigasi kapal Pertamina. Pada tahun 1971 hingga 1973, Elnusa membangun Integrated Oil Communication System atau IOCS untuk Pertamina, yang juga merupakan proyek cikal bakalnya bisnis telekomunikasi migas. Selain itu, Elnusa juga mendirikan divisi Seismic Data Processing dan di tahun 1972 bekerja sama dengan IBM di bidang Seismic Data Processing. Kemudian di tahun 1974, Elnusa membentuk Scientific Data Center, yaitu jasa stimulasi reservoir dan juga bidang perminyakan, khususnya untuk optimalisasi proses kilang. Di tahun 1975, terjadi krisis Pertamina, dan Elnusa juga melakukan perubahan. Pada tahun 1976, Elnusa menjadi pionir buku petunjuk telepon di Indonesia, yang juga kemudian memunculkan Elnusa Yellow Page. Selain itu, di tahun 1976, Elnusa juga mencoba merambah ke bidang industri televisi berwarna. Akan tetapi, tidak berhasil dikarenakan tidak menemukan investor, karena masih terdampak krisis Pertamina. Akan tetapi, di tahun 1976, Elnusa berhasil menjadi subkontraktor dalam pembangunan stasiun bumi sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Di tahun 1977, Elnusa melakukan go internasional ke Arab Saudi dan mendapatkan proyek MMTEP atau Mekah Madinah Telephone Expansion Project. Kemudian di tahun 1980, Elnusa mendirikan PT Sigma Cipta Utama yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan juga penyimpanan data migas. Lalu kemudian di tahun 1984, Elnusa memulai pekerjaan Hydraulic Work Over Services dengan mendirikan PT Elnusa Work Over Hydraulic yang merupakan cikal bakal bisnis oilfield services. Di tahun 1985, Elnusa mengubah nama perusahaannya yang semula memiliki nama PT Elektronika Nusantara berubah menjadi PT Elnusa dikarenakan bisnisnya sudah cukup beragam. Kemudian di tahun 1987, Elnusa ditunjuk menjadi price leader premix dan juga memasuki bisnis distribusi bahan bakar dalam negeri yang kemudian menjadi bisnisnya PT Elnusa Petrofin yang berdiri pada tahun 1996. Pada tahun 1995, Elnusa mendirikan PT Patra Telekomunikasi Indonesia yang bergerak dalam bidang layanan sistem komunikasi melalui satelit. Dan pemegang saham perusahaan tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kemudian di tahun 1996 sampai 1997, Elnusa melakukan beberapa aksi korporasi, yaitu adanya akuisisi PT Sinar Riau Drilindo, lalu pendirian PT Patra Nusa Data, dan juga PT Elnusa Patra Retail. Dan juga tadi di tahun 1996 mendirikan PT Elnusa Petrofin. Kemudian pada tahun 1998, Elnusa memutuskan untuk memindahkan kantornya ke Cilandak.
Pada tahun 2003, El Nusa masuk sebagai pemilik lapangan migas dengan diperolehnya PSC Bangkanai di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2004, El Nusa membentuk PT El Nusa Drilling Services untuk memperkuat kompetensi perseroan di dalam jasa pemboran terpadu. Pada tahun 2005, El Nusa mengakuisisi PT Purna Bina Nusa dan juga merubah namanya menjadi PT El Nusa Fabrikasi Konstruksi. Kemudian di tahun 2007, El Nusa melakukan restrukturisasi organisasi korporasi dan aktivitas bisnis untuk fokus sebagai jasa penyedia jasa hulu migas terpadu dan menggabungkan 4 anak perusahaannya, yaitu PT El Nusa Geoscience, PT El Nusa Drilling Services, PT Sina Riau Drilindo, dan PT El Nusa Workover Services menjadi satu perusahaan. Selain itu, El Nusa juga menggabungkan PT El Nusa Telematika dengan PT El Nusa Rentracom ke dalam PT Sigma Citra Utama. Di tahun 2008, El Nusa melakukan IPO atau go public di Bursa Efek dengan kode emiten ELSA atau ELSA. Dan kemudian karena telah IPO, maka El Nusa menjadi perusahaan terbuka. Nama perusahaannya pun menjadi PT El Nusa Tbk. Di tahun 2009, El Nusa melakukan penata ulangan proses bisnisnya dengan melepas seluruh sahamnya di PT Info Media Nusantara dan juga PT Jabar Energi. Di tahun 2010, El Nusa melepaskan sahamnya di El Nusa Bangkanai Energi dan juga El Nusa Tristaramba. Selain itu, juga terdapat perubahan salah satu pemegang saham pengendali El Nusa dari yang semula merupakan PT Tridaya Esta menjadi PT Benakat Petroleum Energi Tbk. Di tahun 2011, El Nusa membentuk PT El Nusa CGG Veritas Seismic atau ECS yang bergerak di bidang marine seismic dan juga merupakan joint venture dengan perusahaan seismik internasional yaitu CGG Veritas Services Singapura. Akan tetapi di tahun 2011, El Nusa mengalami krisis karena terdapat pembobolan dana deposito perusahaan di Bank Mega. Tetapi El Nusa berhasil melakukan turnaround dan juga berhasil sustain untuk memperbaiki kinerjanya di seluruh aspek bisnis, baik operasional maupun memperkuat implementasi dari perusahaan tersebut. Lalu di tahun 2012, El Nusa melanjutkan program turnaround-nya itu yang telah dimulai dari tahun 2011 untuk menyelamatkan dan juga melakukan perbaikan di bidang bisnisnya. Di tahun 2014, El Nusa mendirikan PT El Nusa Trans Samudra, El Nusa Geoscience Indonesia, dan juga El Nusa Oilfield Services. Kemudian di tahun 2016, El Nusa melakukan investasi Marine Vessel Elsa Regent. Kemudian di tahun 2017, El Nusa berhasil menyelesaikan seismik Marines Besar Laut Andaman. Di tahun 2018, El Nusa melakukan investasi di Ocean Bottom Nodes dan juga mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah berdirinya. Lalu di tahun 2019, El Nusa melakukan penjajakan bisnis IoT Smart Water Meter dan juga ekspansi ke Vietnam, serta melakukan investasi depot LPG Amurang kelola TBBM Belitung. Itulah sejarah perusahaannya PT El Nusa Tbk. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya.